Alhamdulillah sudah di bandara untuk menuju Kuala Lumpur. Ya, waktu singkat kalau nyampe. Terima kasih, Mas Bro. Baru saja kita nyampe bandara KLIA Kuala Lumpur, Malaysia di jam 13.00. Jadi alhamdulillah semua jamaah keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita mau naik pesawat menuju Jeddah. Kita ketemu banyak grup dari Malaysia. Doakan kita. Alhamdulillah baru saja nyampe di Jeddah. Alhamdulillah sudah baru nyampe di airport Jeddah sekitar jam 9.30 waktu Jeddah. Semalam ya. Mudah bermanfaat. Baru saja nyampe di Bandara King Abdul Aziz Jeddah di jam 9.30. Sedang istirahat di rest area di wilayah masih di wilayah Jeddah. Setelah 2 jam lebih perjalanan dari airport King Abdul Aziz. Anzala grup luar biasa. Orang-orang tua kita yang alhamdulillah masih semangat walaupun begitu lelah dengan perjalanan panjang pada hari ini. Sangat luar biasa beliau. Semangat untuk melaksanakan ibadah umroh. Terima kasih. Kita biasa. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kiri ini ada bangunan lama ya. Sebelah kiri ini ada bangunan lama. Ini dulu stasiun kereta Bapak Ibu. Sebelah kiri ini namanya adalah daerah Ambariyah. Nah ini dia ada bangunan masjid di depan. Para jemaah, jadi baru saja kita memasuki di tahun kota Madinah, kotanya Nabi kita Muhammad SAW, mana kita cukup bersyukur kepada Allah SWT karena dapat peninggalan kerajaan Turki Utsmani. kaki kita untuk beribadah di tempat. Alhamdulillah kita sudah Masjid Nabawi bersama rombongan. Alhamdulillah semua rombongan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua sehat sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjidnya Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah, la ilaha illallah. لما رأوا
Assalamualaikum warahmatullahi Anzala Tour and Travel bersama tim bersama kru bersama jamaah baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan segala amal kita laksanakan dan sebagai amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا حبيبي بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. صل على وعلى آل سيدنا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. روضة في الجنة. روضة gerbang روضة في الجنة. ما شاء الله الحمد لله لا إله إلا الله والله. Suasana Masjid Nabawi ketika kita baru selesai sholat maghrib, baru saja selesai sholat maghrib. Jamaah baru saja selesai sholat maghrib. Oke. Sholat subuh pertama kita di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua bersama grup, bersama tim-tim Anzala kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna di tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala, di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah. Pagi ini kita sedang berada di Masjid Quba yang dalam sejarah ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kira-kira dibangun pada tahun 1 Hijriah. Kemudian ini saat itu Rasulullah SAW berada di sini tidak nyampe 1 minggu dan beliau sudah membangun 1 buah masjid. Nah, inilah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah Anzala Tour dan Travel sedang menuju gerbang Masjid Quba untuk kita sama-sama sholat sunnah, yang mana sholatnya pahalanya insya Allah sama dengan pahala 1 kali umrah. Ini dia Anzala Tour and Travel, memang luar biasa dalam pelayanannya di dalam kegiatan ziarah-ziarah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di dalam Masjid Quba, masjid yang dalam sejarah Rasulullah SAW. Masjid inilah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang diperkirakan ini dibangun pada tahun 1 Hijriah.
Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW tinggal di sini hanya dalam waktu sangat singkat ya, kurang dari 1 minggu, dan beliau lah yang membangun masjid Quba ini. Insyaallah 1 kali sholat sunnah di masjid Quba ini pahalanya akan sama dengan 1 kali umrah. Insyaallah. Demikian, assalamualaikum. Di dalam masjid itu juga sudah disiapkan kira-kira untuk zam-zam ya, zam-zam. Alhamdulillah sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk zam-zam itu. Sama ini. Mana jemaah? Yalla hujjah sekali lebih. Yalla zid karton ya hujjah. Belanja. Yalla jemaah malam. Ini Yalla hujjah sekali lebih. negara Ada karton zid ya haji. Karton zid. kumpul di sini berbelanja korma. Di sini tersedia semua jenis korma, baik mulai dari korma ajwa dan korma-korma yang lain. Ada yang muda dan yang sudah kering dan sebagainya. Nah, di sini cukup tersedia semua kebutuhan jamaah umroh, jamaah haji dan lain-lain yang mau membeli oleh-oleh kurma ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak di layar kamera saya, inilah Masjid Syuhada, yang mana pas di masjid ini dulu tendanya Rasulullah SAW ketika terjadi perang Uhud tersebut. Maka dijadikanlah masjid. Inilah dia, Masjid Asy-Syuhada, Masjid Syuhada. Ini berada tepat di bawah Jabal Uhud. Ya. Demikian. Insyaallah saya doakan kepada segenap yang bisa menonton ini, untuk doakan supaya bisa datang ke tempat ini. Inilah tempat-tempat bersejarah di mana Rasulullah SAW yang kita cintai melakukan peperangan dengan kafir Quraisy pada saat itu. Demikian. Assalamualaikum. Menaranya warna putih. Semuanya ada yang bilang menara satunya ini menghadap ke Palestina, menara satunya menghadap ke Makkah. Ya. Masjid Kiblatain ya. Dan ini Bapak Ibu tidak ada keutamaan khusus. Ini sama dengan Wah. Inilah waktunya sholat asar. Kita sekarang berada di Masjid Nabawi, dan nanti selesai sholat asar kita akan langsung ke Raudah. Karena sekarang masuk ke Raudah itu dengan sistem terjadwal ya, dan harus daftar online. Jadi tidak seperti semula agak gampang, sekarang sudah mulai agak sulit karena banyaknya orang. Oke, terima kasih. Ini sudah azan asar ya. Kita langsung sholat asar dulu di Masjid Nabawi bersama saudara saya Suparman. Ya, oke. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya Rasulullah. Kita baru saja selesai dan sudah. Itu mihrabnya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi Muhammadina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin.
di hari setelah sholat subuh di hari Senin ini. Kita setelah ini akan berangkat ke Makkah Mukarramah. Jadi kita ziarah Makkah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Assalamualaikum 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 ya Rasulullah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kami. Ya ahli kubur. Inilah makam Baqi. Pagi hari ini kita berziarah di makam Baqi setelah kita sholat subuh di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jemaah. Jadi kita sedang berada di rest area. Setelah ganti tadi kita perjalanan dari Madinah menuju Mekah, jadi berangkat dari Madinah 20 menit kemudian berangkat, kita ambil mikot di Bir Ali. Nah sekarang dari Bir Ali nyampe sini sekitar 2 jam lebih. Inilah wilayah Khawarij. Rest area di yang dari sini insya Allah kita akan tempuh 3 jam lagi untuk bisa kita nyampe di kota Makkah Mukarramah. Dalam kesempatan ini saya mohon doa dari para jamaah supaya semua jamaah-jamaah travel kami yaitu Anzala Tour and Travel bisa melaksanakan ibadah dengan sehat, walafiat, berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, kami insya Allah akan mendoakan segenap keluarga besar kami untuk bisa melaksanakan ibadah sekurang-kurangnya ibadah umroh seperti ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid kita. Baik, Allahumma labbaik. Assalam. Allahumma bahasa. Oh. Illallah wallahu akbar wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Saudara-saudaraku, karena panggilan Allah, saya meyakini dan saya tidak pernah membayangkan sama sekali pada hari ini saya dapat sholat berjamaah subuh
sama di depan Ka'bah, di depan kiblatnya orang Islam sedunia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, Allah tidak akan pernah memanggil orang yang mampu untuk hadir di sini, tetapi Allah akan memanggil orang-orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memampukan orang-orang yang tidak mampu untuk bisa hadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Semoga PT Anzala Tour Travel ke depan jauh lebih maju lagi, karena pada hari ini kami beserta rombongan sangat puas dengan pelayanan ibadahnya, karena semata-mata kita hadir di sini untuk ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, telah memanggil kami untuk bisa hadir di Baitullah Makkatul Mukarramah, kiblatnya umat Islam sedunia. Pada hari ini lebih-lebih lagi rasa syukur saya, karena pada pagi hari ini saya dapat ikut berjamaah sholat subuh di depan Ka'bah. Tidak ada lain, ini semua adalah jasa dari Anzala Tour and Travel yang telah membawa kami dengan jalan Anzala Tour and Travel lah kami bisa terbawa, bisa terpanggil ke Baitullah pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga yang belum. Mari saya serta segenap kru dari Tour and Travel Anzala menunggu pelanggan kami untuk bisa mendaftar untuk ke Baitullah. Slogannya Anzala, impian menjadi kenyataan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mengambil record di daerah Pandem, yaitu di Masjid Isa, untuk saya lakukan umroh selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini sedang berada di Padang Arafah, salah satu dari rukun wajib yang disahkan oleh jemaah haji ya, untuk bermalam di sini. Ya, disinilah dulu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Ismail kewajiban tentang haji. Itulah muncul satu sejarah untuk bermalam di Arafah. Nah, disinilah dia. Sini banyak sekali jamaah dari segala penjuru dunia, tidak hanya dari Lombok, tapi dari sedunia. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah, saya doakan supaya bisa datang berziarah ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,
Suasana malam di bawah nih di Jabal Nur. Kita mau ke Gua Hira. Insyaallah di mana dalam sejarah disampaikan bahwa disinilah pertama kali diturunkannya Al-Quran dengan bacaan Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min alaq dan seterusnya. Alhamdulillah kita bakalan masuk nanti ke gua di mana Rasulullah SAW dulu bertafakur untuk menerima wahyu pertama Quran dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui malaikat Jibril. Demikian dulu, kita lanjutkan. Jadi kita selanjutnya nanti akan kita konsep semua kegiatan kita malam ini di atas gua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedang di dalam bis perjalanan pulang ya dari Makkah menuju Bandara Jeddah. Untuk dilihat sama pemirsa ya, ini di Mekah pun kelihatan hijau, tidak seperti yang kita bayangkan, tapi dipenuhi hijau ini dengan pohon zakum seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi bahwa pohon zakum ini adalah makanan dari orang-orang ahli neraka ini karena durinya yang kayak paku payung kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan nanti pemirsa di sana bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tanah suci dan kita bisa menyaksikan sejarah-sejarah yang tercantum baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tentang perjalanannya Rasulullah dan sebagainya. Ya di sini kita buktikan. Subhanallah. Saya doakan kepada kita semua bisa yang sudah kesini bisa kembali ke sini, yang belum kesini supaya segera dipanggil oleh Allah untuk bisa hadir di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, hari ini kita sedang berada di Jabal Uhud, Gunung Uhud kalau bahasanya kita, Jabal Uhud bahasa Arabnya, yang artinya gunung yang satu. Kenapa dikatakan kemudian oleh Rasulullah bahwa itu gunung satu? Karena gunung ini terdiri dari satu kesatuan, sambung menyambung, tidak berpecah. Itulah kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah gunung Uhud. Perkiraan panjang Uhud ini sekitar 7 km dan lebarnya sekitar 3 km, yang mana ketinggiannya sampai dengan 1000 mdpl. Itu bahasa kerennya, ketinggiannya 1000. Rasulullah mengatakan bahwa Gunung Uhud ini adalah gunung surga. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya mengatakan bahwa Gunung Uhud adalah gunung yang datang dari surga. Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui bahwa disinilah terjadi peperangan antara kafir Quraisy dengan kaum muslim, yang mana kaum muslimin saat itu terdiri dari 1000 orang, sementara kaum kafir Quraisy terdiri dari 3000 orang. Maka dinyatakan bahwa Rasulullah kalah dalam peperangan itu, tapi pada hakikatnya tidak. Karena Rasulullah SAW yang pada saat itu dinyatakan meninggal dunia, tetapi pada kenyataannya beliau masih hidup dan sehat. Alhamdulillah. Jadi inilah dia Gunung Uhud, dan kemudian kita akan menuju ke makam syuhada. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah yang masih belum mengunjungi Madinah
Al-Munawwarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, seperti dulu belum saya ketahui bahwa pagi ini Anzalagun ada di Masjid Quba. Ya, ini Masjid Quba yang di dalam sejarah Masjid Quba ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, yang kira-kira saat itu dibangun pada tahun 1 Hijriah. Di sini Rasulullah SAW pada saat itu hanya tinggal kurang dari 1 minggu, tapi Rasulullah sudah bisa membuat Masjid Quba. Ya, ini adalah Masjid Quba. Untuk kita ketahui bersama bahwa sholat sunat di Masjid Quba ini pahalanya insya Allah sama dengan pahala 1 kali umroh. Dan mari ibu, saudara-saudara kami yang ada di tanah air, mari kita sama-sama, kalau ada kemampuan, kesehatan, keuangan dan sebagainya, mari jangan dilewatkan. Untuk ada kesempatan, ada kesehatan, datangi Masjid Quba untuk kita sama-sama ziarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.